Salam anti korupsi. Berbicara mengenai pemberantasan korupsi, tentu kita berbicara mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan ujung tombak ya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, mulai dari penindakan hingga pencegahan korupsi ya, dengan menangkapi para koruptor, mencegah orang korupsi, ya, kemudian membangun sistem anti korupsi. Namun kita tahu bahwa saat ini akibat ya konflik internal, ya, kisruh di internal yang terjadi, ya, apalagi era kepemimpinan Firly, ya, KPK, kepercayaan masyarakat semakin menurun. Padahal kepercayaan masyarakatlah senjata utama KPK dalam memberantas korupsi. Kita tahu berbagai macam permasalahan yang terkait KPK menjadi perhatian publik. Ingat dulu terjadi pemulangan dari Komporosa, diulangi lagi ketika memulangkan Brigjen Pol Endar dari Direktur Penyelidikan. Ya, akhirnya dua-duanya sekarang masih bekerja di KPK. Ya, kemudian terkait dengan dugaan-dugaan kebocoran, misalnya di Kementerian SDM, ya, kemudian juga permasalahan etik di pimpinan dan pegawai KPK, termasuk pertama kali dalam sejarah Ketua KPK menjadi tersangka kasus korupsi. Oleh karena itulah, ya, KPK harus berbenah, apalagi gelombang dahsyat pungli yang terjadi di rutan KPK yang saat ini sedang proses etik, ya, sidang etik dewas melibatkan 93 orang, ya, bukan hanya oknum, ya, 1, 2, 3, 4 oknum, ya kan, mungkin kalau 10 orang kelompok, kalau 93 entah itu gerombolan atau komplotan atau mungkin mafia, ya. Artinya bahwa di KPK pungli pun ada, dan kita tahu pungli itu, ya, nanti bisa dikategorikan apakah gratifikasi, apakah pemerasan, apakah menerima suap. Nah, kembali tadi bahwa bagaimana cara memperkuat KPK, kita tahu KPK kuat karena 3 hal. Pertama, kewenangannya, ya, yang termaktub dalam regulator. Yang kedua, pimpinan KPK, ya, yang, ya, pemilihannya itu harus dengan benar-benar baik, dan kemudian pegawai KPK yang berintegritas dan rekrutmen maupun juga resisten kerjanya sangat baik. Jadi memperbaiki KPK cukup 3 ini, dan semuanya jangan satu-satu. Semua harus bagus, ya, karena semua saling berkait. Undang-undang bagus dengan kewenangan yang luar biasa, pimpinannya bobrok, ya nggak akan bagus. Pimpinannya bagus, pegawainya bobrok, sama aja. Jadi tiga-tiganya harus oke. Pertama, yaitu terkait dengan regulator. Simpel aja, mau caranya perpu, caranya bikin undang-undang lagi, ya, harus kembali ke undang-undang KPK yang lama. Karena disitulah letak independensi KPK dan kewenangan KPK yang luas yang selama ini menjaga, ya, asa pemberantasan korupsi di tangan KPK. Kemudian yang kedua, pimpinan KPK yang dipilih, ya. Kita tahu Presiden membentuk pansel yang terdiri dari orang-orang yang isinya kita harap nanti berintegritas, ya, mau mendengarkan, ya, kemudian dipilih 10 yang terbaik, yang benar-benar nggak ada permasalahan, nggak ada rekam jejak buruk, ya, satu kasus pun nggak ada, zero tolerance, ya, sehingga nanti DPR tentu memilih 10 ini siapapun terpilih adalah yang terbaik, ya, akan memimpin KPK. Regulator oke, pimpinan KPK dipilih oke, dan pegawai KPK pun, ya, itu
ya rekrutmennya juga harus bagus, ya. Ada yang lama, tentu nanti ada yang baru, ya. Itu sangat penting. Jadi ketiga ini kalau misalnya nggak bagus, ya tadi saya katakan, hancurlah KPK. Tapi kalau bagus, majulah KPK. Sehingga bisa menangkapi para koruptor. Seperti itu. Dan juga yang paling penting, dan kita berharap ya Dewas ya sebagai pengawas KPK harus tegas, zero tolerance, ya, pecat ya jika misalnya ada pimpinan ataupun pegawai KPK, ya kalau pimpinan nggak dipecat ya suruh mengundurkan diri ya. Tapi kalau pegawai kan bisa dipecat gitu kan. Itu supaya ada efek jerak, jangan yang lain ikut-ikutan, jangan menganggap sepele etik. Ingat, etik walaupun sanksi pidananya belum tentu ada ya, karena ada perbuatan etik yang nggak ada sanksi pidananya juga gitu kan. Eh, itu etik tetap di atas hukum. Etiklah yang membuat KPK jaya ya. Oleh karena itulah maka ya standar etik harus ditinggikan, kemudian juga independensi KPK, pimpinan KPK yang persisten, termasuk pegawai yang mendukung sebagai support system ya dengan kewenangan yang baik, kewenangan yang luas, maka saya yakin bahwa pemberantasan korupsi akan kembali ya ada di Indonesia, terutama menangkapi para koruptor besar dan yang terpenting menaikkan juga indeks persepsi korupsi yang babak belur merosot dari 38 menjadi 34. Kita nggak tahu tahun ini berapa dipublikasikan ya untuk tahun 2023. Namun apapun itu pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas. Bisa jadi untuk presiden ke depan karena kita nggak mau ya kemiskinan semakin bertambah misalnya, kemudian rakyat menderita, uang rakyat diambil, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Segregasi, kesenjangan sosial semakin tinggi, yang terjadi adalah pembangunan akan merosot. Karena ya kue pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir orang dan celakanya jika orang-orang itu adalah koruptor. Demikian sumbang saran saya bagi upaya pemberantasan korupsi, yaitu dengan memperkuat KPK.